Bintang timnas Indonesia, Jai Idzes, makin dekat menuju gerbang seri A bek tangguh milik Venezia FC itu dikabarkan menjadi target utama Udinese untuk mengisi lubang besar di lini belakang mereka jelang musim 2025-2026. Udinese tengah bersiap kehilangan dua bek andalan mereka, Jaka Bijol dan Oumar Solek. Nama Bijol jadi yang paling santer disebut bakal hengkang, dengan AC Milan dan Leeds United menunjukkan ketertarikan serius. Tak ingin kecolongan, manajemen Udinese bergerak cepat. Dua nama mencuat sebagai calon pengganti, Jai Idzes, Venezia FC, dan Przemysław Wisniewski, Spezia. Namun menurut laporan media lokal Messaggero Veneto, Idzes dinilai sebagai sosok yang paling ideal. Di antara keduanya, Idzes adalah penerus ideal bagi Bijol, terutama karena masa lalunya sebagai gelandang, mirip dengan Bijol yang berasal dari Slovenia. Gaya bermain keduanya pun serupa, tulis Messaggero Veneto, dikutip FIFA, Minggu 15 Juni 2025. Untuk merekrut salah satu dari dua bek tersebut, Udinese disebut harus merogoh kocek hingga 25 juta euro atau sekitar 470 miliar rupiah. Jika pilihan jatuh pada Jai Idzes, maka sang pemain timnas Indonesia ini berpotensi memecahkan rekor transfer klub. Sebagai catatan, rekor transfer termahal Udinese saat ini masih dipegang oleh Rolando Mandragora yang dibeli seharga 347 miliar rupiah. Jai Idzes sejatinya masih terikat kontrak dengan Venezia FC hingga Juni 2027. Namun situasi berubah setelah Venezia resmi terdegradasi ke Serie B. Jika ingin tetap tampil di kasta tertinggi Liga Italia, bergabung ke Udinese jadi opsi paling logis bagi sang pemain. Apakah Jai Idzes akan menjadi pemain Indonesia pertama yang memecahkan rekor transfer klub Serie A? Patut dinantikan. Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, menjadi sorotan tajam setelah mengumumkan naturalisasi cepat 5 pemain asing untuk memperkuat tim nasional. Para pemain tersebut adalah Imanol Machuca, Rodrigo Hidalgo, Argentina, Joao Figueiredo, Brasil, John Irazabal, Spanyol, serta Facundo Garces yang saat ini membela Deportivo Alavés di La Liga Spanyol. Proses naturalisasi yang dianggap kilat menuai reaksi keras dari publik sepak bola Asia Tenggara. Media Vietnam dan TRI melaporkan bahwa penggemar dari Indonesia, Vietnam, dan Thailand mencurigai adanya pelanggaran regulasi oleh FAM dalam rekrutmen pemain diaspora. Kecurigaan publik mencuat karena FAM tidak pernah mempublikasikan secara terbuka asal-usul atau hubungan darah para pemain tersebut dengan Malaysia. Hal ini berbeda dengan praktik yang dilakukan oleh PSSI, di mana setiap proses naturalisasi disampaikan terbuka melalui sidang DPR RI dan disertai dokumen lengkap. FIFA harus segera menyelidiki kasus ini. Tidak ada hubungan historis antara Malaysia dengan Argentina atau Brasil, tulis salah satu komentar yang dikutip dan TRI. Malaysia tidak menyampaikan dokumen yang menunjukkan silsilah pemain. Ini sangat mencurigakan, tambah komentar lainnya. Desakan agar FIFA menyelidiki dugaan pelanggaran ini menguat, mengingat adanya presiden serupa pada 2017 saat Timor Leste dijatuhi sanksi berat karena memainkan 9 pemain naturalisasi ilegal. Saat itu, FIFA menemukan bahwa para pemain tidak memenuhi syarat tinggal minimal 5 tahun atau tidak memiliki hubungan darah dengan negara tersebut. Jika terbukti melanggar regulasi, Malaysia berpotensi mendapat hukuman serupa. Situasi ini menjadi krusial menjelang laga Malaysia melawan Vietnam dalam lanjutan kualifikasi Piala Asia 2027 yang akan digelar pada 10 Juni 2025 di Stadion Bukit Jalil, Kuala Lumpur. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, tiba-tiba dipanggil FIFA usai timnas Indonesia dipastikan lolos ke ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Timnas Indonesia sukses melangkah untuk pertama kalinya ke ronde keempat setelah menempati peringkat keempat klasemen akhir grup C. Bermain sebanyak 10 pertandingan, Timnas Indonesia mengoleksi 12 poin hasil dari 3 kali kemenangan, 3 hasil imbang, dan 4 kekalahan. Berikutnya, skuad Garuda akan bertanding di ronde keempat yang akan berlangsung di Arab Saudi dan Qatar mulai 8 hingga 14 Oktober 2025 mendatang. Sebanyak 6 tim akan bersaing untuk memperebutkan tiket lolos ke Piala Dunia 2026, yaitu Indonesia, Irak, Oman, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Ke-6 tim tersebut nantinya akan dibagi ke dalam grup yang masing-masing berisi 3 negara untuk memperebutkan tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Juara grup akan lolos otomatis ke Piala Dunia 2026, sedangkan runner-up grup akan saling berhadapan pada laga playoff 13 dan 18 November 2025. Rencananya, pengundian resmi untuk ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 ini akan digelar pada 17 Juli 2025 mendatang di markas AFC. Jelang bertarung di ronde keempat tersebut, Erick Thohir dipanggil ke FIFA untuk menghadiri Eksekutif Football Summit 2025 di Miami, Amerika Serikat. Hal ini disampaikan langsung oleh Erick Thohir melalui akun media sosial Instagram pribadinya pada Minggu, 15 Juni 2025, siang waktu Indonesia Barat. Menghadiri FIFA Executive Football Summit 2025 di Miami, Amerika Serikat untuk menerima penghargaan kategori Gold yang diberikan kepada PSSI dari FIFA Forward Awards for Asian Member Associations, tulis Erick Thohir. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN ini menyampaikan bahwa penghargaan tersebut merupakan yang pertama bagi Indonesia. Penghargaan FIFA ini pertama kali dalam sejarah sepak bola kita yang diberikan karena keberhasilan dalam menjalankan proyek PSSI National Training Center, lanjut Erick Thohir. Dia menekankan, penghargaan ini menjadi motivasi tambahan bagi PSSI untuk terus mengembangkan sepak bola ke arah yang jauh lebih baik. Prestasi ini menjadi sebuah kebanggaan dan menambah semangat kami untuk bisa terus membangun sepak bola Indonesia bersama-sama demi masa depan yang lebih baik, katanya. Erick Thohir juga berterima kasih kepada Presiden FIFA, Gianni Infantino, yang percaya kepada PSSI untuk mengembangkan sepak bola Indonesia. Terima kasih kepada Presiden FIFA, Mr. Gianni Infantino atas kepercayaannya kepada PSSI untuk terus membangun sepak bola Indonesia. Terima kasih juga atas kontribusi pemerintah yang begitu besar untuk mewujudkan pembangunan training center PSSI di IKN, imbuh Erick Thohir.